Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi zaman dulu dan zaman sekarang. Selamat menyaksikan. Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Berikut gambar alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Pertama, sepeda. Sepeda zaman dulu memiliki setang dan tempat duduk meskipun tidak ada pengayuh. Diproduksi tahun 1800-an di Eropa, selanjutnya menjadi populer sampai sekarang. Selanjutnya, yang kedua, motor. Bentuk motor generasi awal sangat sederhana, mirip sepeda ontel. Motor ini bertenaga hybrid, gabungan antara tenaga mesin dan manusia. Yang ketiga, kapal kayu atau perahu, terbuat dari kayu dan digerakkan dengan dayung. Keempat, kapal pesiar. Dipakai khusus untuk tujuan rekreasi. Kapal pesiar dilengkapi fasilitas penginapan dan berbagai perlengkapan hotel berbintang. Kelima, mobil. Penemuan mesin diesel pada 1882 menjadi babak penting sejarah mobil. Mesin diesel menggunakan sebagai salah satu mesin mobil. Setelah itu, barulah muncul kendaraan dengan mesin berbahan bakar bensin. Ini bentuk mobil zaman sekarang. Bodi lebih bagus dan ringan. Sistem kemudi lebih efisien. Mesin lebih irit dan bertenaga. Keenam, pesawat. Pesawat dengan dua sayap utama yang dipasang di atas satu sama lainnya. Pesawat terbang sekarang. Seiring perkembangan zaman, bentuk dan mesin pesawat terbang mulai disempurnakan. Awalnya hanya dapat dinaiki oleh satu orang, kini dapat dinaiki oleh banyak orang. Ada ilmuwan yang berasal dari Indonesia loh. Ia kita kenal dengan nama B.J. Habibie. Ya, Habibie mendapat julukan Mr. Crack karena temuannya yang amat penting di dunia penerbangan. Temuan B.J. Habibie sampai ia mendapat julukan Mr. Crack ialah mengenai keretakan badan pesawat karena faktor kelelahan rangka pesawat. Nah, dikutip dari Quora.com, dalam dunia ilmu pengetahuan, temuan Habibie ini dinamai teori Habibie, faktor Habibie, dan fungsi Habibie. B.J. Habibie membuat teori ini mengingat pada tahun 1960 banyak terjadi musibah pesawat jatuh karena ketiadaan alat untuk mendeteksi keretakan pada badan pesawat. Nah guys, keretakan pada rangka pesawat biasanya banyak terjadi di sambungan antar badan dan sayap pesawat, serta dudukan mesinnya. Potret. Ini bukan kamera ya, Technolovers. Potret adalah singkatan dari polisi tidur untuk pembangkit listrik. Menurut situs Good News from Indonesia, teknologi ini dicetuskan oleh mahasiswa teknik elektro dari Universitas Brawijaya. Teknologi tersebut memanfaatkan polisi tidur yang banyak terdapat di Indonesia. Teknologi karya anak bangsa ini memiliki mekanika pegas yang bisa memompa ketika ada kendaraan yang melewatinya. Sistem karyanya mirip generator yang mengubah energi pegas menjadi tenaga listrik, sehingga dapat membantu memasok listrik untuk berbagai keperluan publik. Kreatif banget ya, Technolovers. Detektor telur busuk. Alat ini ditemukan oleh pelajar SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah.
bernama Antonius Wisnu pada tahun 2013 lalu. Situs Jadi Berita menyebut detektor ini menyerupai senter yang dilengkapi dengan sensor cahaya dan kalibrator. Bila cahaya tembus, maka akan menyala lampu hijau dan telur aman untuk dikonsumsi. Sementara bila gelap alias cahayanya tidak tembus, lampu akan menyala merah dan berbunyi. Nah, ini tandanya telurnya sudah busuk. Berkat penemuannya ini, Wisnu meraih medali emas untuk The Best Invention dalam International Exhibition for Young Inventor di Malaysia untuk kategori temuan dalam pangan dan pertanian. Keren nih buat emak-emak ya. Tisu ramah lingkungan. Oktaviana Galuh Pratiwi dan Sheila Widya Ayu berhasil menemukan tisu ramah lingkungan yang mereka pamerkan pada acara Indonesia Science Project Olimpiade atau ISPO 2017. Tisu ini berbahan dasar ampas nanas dan dikombinasikan dengan buah busuk, air, dan juga gula. Dilansir dari laman Kompas, campuran ampas nanas dengan buah busuk, air, dan juga gula ini akan menghasilkan selulosa bakteri Actobacter silenium. Berdasar penelitian mereka, bahan inilah yang dijadikan bahan dasar untuk membuat tisu. Seperti diketahui, bahan dasar tisu yang sering kita gunakan adalah selulosa tumbuhan, khususnya pohon pinus. Penyegar udara dari kotoran sapi. Jika selama ini kalian tahunya kalau penyegar udara atau parfum berasal dari bahan-bahan tumbuhan dan bunga-bungaan, maka penemuan yang dilakukan 2 siswi SMA di Jawa Timur pada kurun 2012 silam ini terbilang unik loh, Technolovers. Dikutip dari laman Jadi Berita, penyegar udara temuan 2 siswi bernama Binailul dan Rintia Aprianti itu justru menggunakan kotoran sapi. Mereka beranggapan penyegar ciptaannya bagus untuk kesehatan karena tidak mengandung zat kimia berbahaya seperti penyegar tanaman lain yang ada di pasaran. Ditambah lagi kotoran sapi banyak tersedia. Penemuan mereka ini membuat mereka mampu bersaing di International Environment Project Olympiad atau INEPO yang diselenggarakan di Istanbul, Turki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi di bidang budaya, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Di bidang budaya yaitu dampak positifnya mengadakan pertukaran pelajar antara negara. Dampak negatifnya yaitu semakin memudahnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup. Selanjutnya di bidang sosial, dampak positifnya yaitu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat memudahkan komunikasi antar manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dampak negatifnya yaitu dengan makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah, yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. Kemudian di bidang kesehatan, dampak positifnya yaitu membantu kita dalam mencari menu makan yang sehat. Dampak negatifnya yaitu dengan adanya internet dapat membuat seseorang menjadi kecanduan untuk selalu online. Dan terakhir, di bidang pendidikan, dampak positifnya yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Dampak negatifnya yaitu mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK. Baiklah, sekian dari video saya. Jangan lupa di like dan subscribe. Thank you.